Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Oke, kali ini kita akan gali bab 4 dari buku The Motivation Code. Fokusnya ke satu kelompok motivasi namanya keluarga pencapai atau Achiever Family. Pernah ketemu orang, atau mungkin ini Anda sendiri ya, yang kayaknya tuh didorong keinginan kuat buat terus maju, lewatin rintangan, dan pokoknya selesaikan pekerjaan, apapun caranya. Iya, betul sekali. Sumber yang kita bahas ini menggambarkan individu di keluarga pencapai sebagai orang yang termotivasi oleh kegigihan. Jadi dorongannya itu dari melewati tantangan, mengatasi rintangan, ya menyelesaikan tugas, sampai merasakan adanya kemajuan. Kepuasan mereka itu seringkali datang dari membuktikan ke diri sendiri, juga ke orang lain, kalau mereka tuh bisa loh melakukan hal yang dianggap ya mustahil gitu. Wah, menarik ya. Oke deh, mari kita bedah 4 tema motivasi utama dalam keluarga ini, ya, berdasarkan materi yang ada. Kita mulai dari yang pertama, hadapi tantangan atau meet the challenge. Sumber ini bilang, orang tipe ini tuh dapat kepuasan pas lihat lagi tantangan berat yang udah mereka lewati, atau ujian yang berhasil dilalui. Mereka justru berkembang dalam tekanan. Ingat gak kutipan Will Smith soal treadmill itu? Oh, yang itu ya? Iya, kamu turun duluan atau aku akan mati. Wah, itu mentalitasnya banget. Iya, benar. Itu pas banget menggambarkannya. Dorongan intinya memang soal membuktikan diri sanggup hadapi ujian. Tapi ada juga sisi bayangannya loh. Istilah di buku ini kan gitu ya, buat sisi negatifnya. Mereka bisa aja sengaja nunda kerjaan biar ada tekanan. Atau malah ambil resiko yang nggak perlu, cuma buat ya adrenalin. Jadi tekanan itu semacam pemicu ya? Betul, makanya mereka cocok di peran yang hasilnya terukur jelas, kayak ada papan skornya gitu. Oke, paham. Nah, kalau tema berikutnya, mengatasi rintangan atau overcome. Ini kayaknya agak beda ya. Sedikit beda fokusnya ya. Sumber ini kan menekankan energi mereka itu bukan dari sekedar selesai tugas, tapi dari perjuangannya, melawan musuh atau kesulitan. Kayak cerita penulis buku ini yang cedera parah, tapi nekat mau main basket lagi tuh kan? Ya, Melawan keraguan banyak orang. tepat. Fokusnya memang di proses menaklukkan itu, perjuangannya. Mereka ini tipe yang gigih banget, nggak gampang takut, dan sering jadi andalan buat mecahin masalah yang paling susah. Wah, pahlawan gitu ya kesannya. Bisa dibilang begitu. Tapi ya itu tadi, sisi negatifnya, mereka bisa tanpa sadar bikin stres orang di sekitarnya, kadang juga cenderung melebih-lebihkan masalah, biar ada musuh buat dilawan, dan jadi sulit buat rileks. Oh gitu ya. Iya, jadi mereka ini paling pas buat tantangan jangka panjang yang rintangannya jelas kelihatan. Menarik ya kontrasnya. Ada yang butuh tekanan, ada yang butuh musuh. Nah, yang ketiga ini menyelesaikan tugas atau bring to completion. Rasanya beda lagi nih alurnya. Beda lagi, betul. Buat mereka, sumber bilang kepuasan tertinggi itu pas lihat hasil akhir, yang konkret gitu. Penggemar to-do list banget kayaknya ya. Dan sering jadi produser paling jago di tim. Kayak contoh si Elizabeth, insinyur bisnis di buku itu ya. Iya, si Elizabeth itu contoh bagus. Fokusnya benar-benar ke penyelesaian, ke hasil akhir, itu segalanya buat mereka. Kelemahannya, ya saking fokusnya ke penyelesaian yang efisien, mereka bisa jadi kehilangan gambaran besarnya. Big picture-nya gitu ya. Ah, oke. Jadi terlalu fokus ke detail ya. Bisa jadi. Dan mudah kesal kalau rencana tiba-tiba berubah. Rentan juga bikin kesalahan karena pengen buru-buru selesai. Jadi kurang fleksibel mungkin ya. Bisa dibilang begitu. Mereka hebatnya di manajemen proyek, peran dengan tenggat waktu pendek, dan target-target kecil yang jelas. Itu cocok banget. Oke, ini relevan banget sih di dunia kerja ya. Nah, yang terakhir, tema keempat, mencapai kemajuan atau advance. Kalau yang ini, dorongannya dari pengalaman bikin kemajuan. Peningkatan diri terus-menerus, sumber menggambarkannya sebagai mesin pemecah masalah yang geraknya cepat. Kayak Charles Kettering yang inovatif itu. Betul sekali. Momentum. Itu kata kuncinya buat mereka. Kalau momentumnya melambat, wah, minat mereka bisa hilang seketika. Cepat bosan gitu ya kalau nggak ada progres. Bisa jadi. Nah, sisi bayangannya mereka jadi sulit menikmati masa kini. Karena pikirannya udah ke langkah berikutnya terus. Mereka juga kadang lebih menghargai kemajuan daripada ketelitian. Dan ada risiko melihat orang lain cuma sebagai sarana mencapai tujuan. Wah, itu perlu diwaspadai ya. Iya,
Mereka ini biasanya unggul di peran yang butuh progres cepat, kayak di tahap awal pengembangan produk atau di lingkungan startup gitu, di mana kemajuan lebih penting dari presisi mutlak. Oke. Jadi kalau kita rangkum nih keempat tema ini, hadapi tantangan, mengatasi rintangan, menyelesaikan tugas, sama mencapai kemajuan, semuanya punya satu benang merah ya. Iya, Dorongan mendasar buat terus maju, menaklukkan sesuatu, walaupun cara dan fokusnya beda-beda. persis. Mereka inilah tipe orang yang seringkali jadi tulang punggung tim, yang memastikan pekerjaan itu selesai, gak peduli seberapa sulitnya. Jadi, memahami nuansa dorongan ini, entah itu di diri Anda sendiri atau di orang lain di sekitar Anda, wah itu bisa sangat membantu loh. Membantu apa tuh? Ya, membantu menavigasi tantangan, dinamika tim, jadi lebih efektif komunikasinya, kolaborasinya. Setuju, setuju. Nah, sebagai penutup nih, kami mau tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan ya, dari wawasan sumber ini. Setelah mengenali ciri khas para pencapai ini dengan segala variasinya tadi, kira-kira bagaimana pemahaman ini bisa mengubah cara Anda mendekati sebuah tantangan besar berikutnya? Atau mungkin cara Anda berkolaborasi dengan seseorang yang Anda lihat punya dorongan serupa? Coba direnungkan.